Berarti Nabi kita Muhammad SAW minta agar beliau dihadirkan saat kita duduk. Betul? Kalau enggak dihadirkan ancamannya apa? Disiksa. Kalau enggak disiksa ya untung-untung dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Nabi memaksa kita untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita dipaksa, kamu kalau duduk zikir sama Allah, kamu kalau duduk solawat kepadaku, ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang yang ketika dia duduk itu lupa kepada Allah, lupa pada Nabi Muhammad SAW, Allahnya marah. Marah. Rasul gak pengen umatnya kena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya umatnya disuruh menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu hadirkan aku di situ, jangan khawatir. Allah cinta kamu, Allah sayang kamu, Allah akan kasih kamu, Allah akan rahmati kamu, Allah akan. Rasul mengajarkan SAW kepada kita semua, hadirkan aku di sana. Sampai di sini jelas? Nah, selama ini kita kalau duduk manggil Nabi enggak? Kita ini duduk seperti enggak punya Nabi. Maksudnya kita kalau duduk, bismillahirrahmanirrahim, terus manggil, Allahumma sholli wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Niat, ya, laporan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya lagi duduk di sini nih, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, terserah apapun, tapi niatkan itu lagi ngontak Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita tiap duduk seperti itu, kira-kira indah atau enggak indah? Indah. Nah indahnya kenapa? Karena, boleh lanjut? Ya, karena sesungguhnya setiap kali kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyiapkan malaikat khusus di samping peristirahatan Nabi Muhammad SAW yang malaikatnya ngelaporin, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan solawat kepada kamu. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada kamu. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita baca solawat, maka nama kita langsung diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul pun langsung menyapa kita. Artinya saat itu Rasul ada di tengah-tengah kita. Tanpa jarak. Salawatku juga untuknya, salamku juga untuknya. Tanpa jarak. Saya mau nanya, kalau lagi video call ada jarak enggak? Kadang ngomong tanpa jarak itu orang jadi puyeng. Maksudnya tanpa jarak gimana Tobib ya? Ya tanpa jarak barzakhi, ruhani. Ya enggak usah paham sekarang masih hidup. Nanti aja kalau udah mati baru paham. Ya sekarang enggak usah paham enggak jadi masalah. Kita masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nanti ya kita akan paham. Nah sekarang pakai handphone saja untuk mendekatkan pemahaman. Saya video call anak saya, Khadijah Nazihah yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, fi taatillah, sehah wal afiyah, jadi anak yang solihah, menyenangkan orang tuanya dunia akhirah. Saya video call putri saya. Ya, video call putri saya. Ada jarak enggak? Kalau putri saya ada misalnya lagi di Mekah atau lagi di Madinah. Misal seperti itu, atau saya di Mekah, saya di Madinah, putri saya di Indonesia, ada jarak enggak? Ada, jaraknya ribuan kilo jaraknya ya. Tapi dengan video call ada jarak enggak? Enggak ada, langsung tampak di depan mata. Enggak ada jarak, betul seperti itu. Antum, saya, kita dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Itu satu waktu hidup ya kita dengan beliau, beda 1400 tahun. Kemudian yang kedua, pangkat. Aduh, bicara pangkat kadon ya. Kita ini umat jelata, beliau ini pimpinan semua makhluk Allah yang termulia. Beliau pimpinannya yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti jaraknya jauh atau pendek? Jauh. Tapi begitu kita bersolawat, gak ada jarak. Allahumma sholli alaihi. Mungkin jenengan paham apa yang saya pahami. Paham enggak ini? Gak ada jarak. Nah kalau udah nggak ada jarak begitu, kira-kira ini seharusnya kita senang nggak dengan duduk bersolawat? Seharusnya senang ya, dan pede. Kamu ngapain? Ngontak Nabi Muhammad SAW. Tapi ya jangan buat tayangan aneh-aneh. Oh sambil HP, ngapain? Saya mau kontak Nabi, kurang ajar jadinya nanti. Jadinya kurang ajar, su'ul adab ya, niat main. Kita bisa duduk, kita bisa komunikasi ruhani. Karena yang ngomong Nabi langsung disalam. Salam kita dijawab sama Nabi Muhammad SAW, kita yakini saja. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Langsung ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita enggak dengar, walaupun kita enggak lihat, itulah namanya iman. Itu namanya iman. Semangatnya dalam sholawat nambah. Orang nanya, kamu kok nambah sholawatmu, semangatmu kelihatan luar biasa, kamu ceria. Kenapa? Lawang dijawab kok sama Nabi saya.
Ya seneng. Kamu dengar jawabannya? Oh dengar. Gimana? Nah itu dalam hadis. Itu kan udah jawaban itu. Dalam hadis udah jawaban, saya dengar dari ustadz saya dengar lewat kiai saya dengar lewat habib saya dengar lewat tuan guru saya dengar dengan ulama-ulama saya. Mewakili Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, qala, berkata Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang sering kita lewatkan. Duduk, tapi kita nggak menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubit wa fihi nafkhah wa fihi as-safaqah fa aktsiru alayya min as-salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya ila akhir maqala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya serta Al-Hakim dalam Mustadraknya disebutkan suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, sesungguhnya hari yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia buat kalian adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat. Karena di hari itu, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Dan di hari itu, Nabi Adam itu wafat, meninggal dunia. Kemudian hari itu nanti ditiupkannya sangkakala. Fa'akthiru alayya, kemudian Rasul perintahkan SAW, fa'akthiru alayya, hendaknya kalian perbanyak minas sholati fih, bersolawat kepadaku di hari Jumat. Ya kalian perbanyak sholawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian itu dipertontonkan kepada saya. Jadi setiap kali saya misalnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, maka sholawat ini langsung klik muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangan nanya, nah terus caranya Nabi baca gimana? Caranya Nabi bisa melihat bagaimana ya, caranya bagaimana. Ini teknologi roh dan rohnya Nabi, bukan rohnya sembarang manusia. Roh yang paling agung, Abul Arwah, bapaknya semua roh. Kok rohnya Nabi Muhammad SAW. Ya handphone yang sederhana saja bisa membaca data yang demikian banyak dengan cepat dan menganalisa. Sebuah software itu bisa membaca jutaan data dan menganalisa. Bahkan sekarang ini di berbagai negara wajah kita itu kan sudah terekod tuh di paspor dan lain sebagainya. Itu dengan CCTV, satu kamera yang terkoneksi dengan sistem keamanan sebuah negara, itu wajah kita kena di kamera dan datanya baca terus itu. Bisa menampakkan nih fulan, kelihatan terus. Ini lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana dengan sistemnya Allah Ta'ala? Makanya kalimat disodorkan ini jangan kamu anggap atau jangan saya anggap atau jangan kita anggap ya. Disodorkan itu bagaimana gitu ya. Memang betul-betul dipertontonkan. Makanya ulama mengatakan kamu kalau lagi sholawat yang beneran, yang bagus. Pakai hatimu, semakin dipakai hatinya semakin indah nanti dipertontonkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah tahu persis. Fulan ini satu hari sholawatnya berapa, fulan ini sholawatnya berapa. Sehingga pernah diceritakan tuh ya. Ada satu orang yang lagi puyeng, pusing, dia nggak punya uang, ya dia nggak punya uang, sementara istrinya baru melahirkan, nggak punya biaya persalinan, dia dalam keadaan yang pusing semacam itu, dia banyak bersolawat, kemudian dia tidur, dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Rasulullah SAW, dalam mimpinya itu diperintahkan mendatangi gubernur. Kamu datangi gubernur, kalau sekarang gitu ya, datangi gubernur, sampaikan salam saya, dan suruh kasih kamu uang 500 dirham atau berapa gitu, saya lupa jumlah angka uangnya. Kasih uang jumlah sekian. Minta sama dia. Sampaikan salam saya. Bangun tidur masalah atau enggak masalah ini? Masalah. Wah ini mimpi Nabi bener sih. Tapi kalau saya datang ke gubernur ngaku-ngaku minta duit katanya disuruh Nabi kan ya repot ya. Coba jenengan kalau berani. Coba sana. Bisa dianggap macam-macam ya. Kalau memang dusta yang ngerinya luar biasa. Jujur pun kan juga beresiko aneh-aneh ini kan begitu. Tapi karena ini perintah Nabi Muhammad SAW, berangkat pria tadi ke ulama. Nanya sama ulama caranya gimana ini. Guru, saya mimpi seperti ini, gimana? Perintah Nabi kok kamu banyak mikir, udah ikut saya. Loh, jangan guru nanti kalau udah urusan saya. Diantarkan sama ulamanya. Katanya, fulan, Rasulullah titip salam sama kamu. Dan suruh ngasih fulan sekian. Gubernurnya atau mungkin kalau sekarang rajanya ya. Kamu
ngaku-ngaku mimpi Nabi dan suruh ngasih uang sekian itu, dalilnya apa coba? Bukti kebenaran mimpimu. Dan sama Nabi SAW udah dikasih tahu. Nanti kalau dia nanya gitu ya, kamu kan dituduh ngaku-ngaku nanti ya. Kalau dia nanya bilang, tiap malam Jumat atau hari Jumat biasanya sholawatnya 1000 nggak pernah kurang. Cuman semalam kok cuma 500. Jadi untuk bayar yang 500, bayar orang ini 500. Maka gubernur atau raja tadi begitu mendengar penjelasannya langsung masuk ke dalam. Nangis, bawa uang keluar, kemudian ini yang diperintahkan Nabi, sekian buat kamu. Terus ini tambahannya, hadiah dari saya. Karena kamu sudah nyenangkan saya. Berkat kamu saya tahu kalau sholawat dan salam saya diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nih, nyoh buat kamu. Ya jangan coba-coba datangi Habib Novel. Ya pakai modus begitu ya. Enggak kepake itu. Ma'alamatu ru'yatik ya. Bukti mimpimu apa gitu kan ya. Ini tadi kan ada buktinya, ada buktinya. Nah ini loh, sampai jumlahnya kurang itu datanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang duduk disebutkan nama Nabi Muhammad SAW gak mau sholawat, sallu ala Nabi. Ini bakhil betul. Udah seminggu setoran sholawatnya masuk ke Nabi cuman sekian, disebutkan nama beliau SAW juga gak mau sholawat. Rasulullah paham, wah ini bakhil. Mau jenengan masuk dalam kelompok bukhola? Saya masuk kelompok bukhola? Gak mau, kita pengen jadi orang yang disebut dermawan. Makanya yuk kita biasakan, keluarkan suara, ya apalagi ini ahli ilmu semua, santri, jamaah majelis. Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, ngomong yang banter, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan dong ini. Tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Siap seperti itu? Praktek, keluarkan suaramu, tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Oh, kan indah kalau begini. Praktekkan, jadi nanti kalau jenengan di jalan ada orang manggil Muhammad SAW. Padahal yang dipanggil nama tetangganya. Gak apa-apa, kita bukan nyolawatin tetangga kita, tapi kita menyolawatin Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan detil, ma'rudatun alaiya. Disodorkan pada Nabi Muhammad SAW. Makanya yuk, ya kita mumpung ini kan ada momennya ya, titik kembali. Ya, di bulan kelahiran Nabi. Wah, bagus juga buat quotes nih. Titik kembali di bulan kelahiran Nabi. Perbanyak sholawat setiap hari. Allahumma sholli wa sallim alaihi.